Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Azahra dengan NIM 2310941017. Saya berasal dari Fakultas Teknik, tepatnya di jurusan Teknik Lingkungan. Saya berasal dari kelompok 29 C++. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas narasi, logika, dan hati dalam penugasan Bakti Unan 2023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang maraknya pinjaman online ilegal. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang luas kepada berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satu fasilitas yang memberikan tanggung jawab besar maupun kerugian besar bagi masyarakat adalah pinjaman online. Seperti yang kita ketahui, pinjaman online sering disebut dengan jasa pinjol. Jika Anda pernah mendapatkan pesan mengenai penawaran pinjaman uang, baik ada jaminan maupun tidak, itu merupakan salah satu contoh jasa pinjaman online. Makanya, akhir-akhir ini jasa pinjaman online sering dibicarakan oleh semua kalangan. Banyak dari masyarakat berpikir bahwa jasa pinjaman online itu sangat menguntungkan bagi mereka. Keadaan ekonomi suatu kalangan menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang menggunakan jasa pinjaman online ini. Namun, di balik itu semua, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang dialami oleh masyarakat ini untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, hal inilah yang disebut dengan pinjaman online ilegal. Pinjaman online diminati banyak masyarakat karena tidak membutuhkan jaminan yang sulit dan bisa dengan mudah diakses melalui telepon genggam. Pengguna yang dapat mengakses aplikasinya bisa langsung mendaftar dan mendapatkan pinjaman transaksi melalui daring. Pengguna tidak perlu ke bank, mengisi formulir, ataupun mengisi persyaratan lainnya. Pengguna cukup mengikuti langkah yang diminta seperti verifikasi diri, nomor kontak, memilih jumlah pinjaman, dan memberi informasi mengenai rekening bank pribadi. Biasanya KTP juga bisa menjadi jaminan dalam transaksi ini. Sebab sistem yang terbilang mudah dan persyaratan yang tidak terlalu banyak, tak heran jika jasa pinjaman online semakin marak menawarkan kemudahan dalam pinjam-meminjam. Jika kita berbicara tentang jasa pinjaman online ilegal, hal itu sangat-sangatlah merugikan masyarakat. Karena mereka menggunakan modus untuk menjerat masyarakat agar para masyarakat menggunakan jasa pinjaman online ilegal tersebut. Untuk itu, ayo kita kaji lebih dalam tentang pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal. Pinjaman online adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Nah, biasanya penyedia layanan pinjaman uang ini dikenal sebagai fintech. Fintech sendiri adalah suatu inovasi pada industri keuangan yang memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, cukup menggunakan website atau aplikasi saja, Anda sudah bisa meminjam uang lewat fintech. Kemudian apa sih perbedaan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal? Pinjaman online legal adalah pinjaman yang terdaftar dan langsung diawasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK. Biasanya memiliki aturan yang jelas dan teratur dan memiliki keamanan yang lebih baik. Sedangkan pinjaman online ilegal itu adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin sehingga risiko yang diterima akan lebih besar. Pertanyaan pertama, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Baiklah, kita akan mengkaji secara umum dulu mengenai mengapa seseorang bisa terlibat dalam pinjaman online. Yang pertama, membayar utang yang lain. Yang kedua, latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga, dana cair lebih cepat. Yang keempat, tekanan ekonomi. Yang kelima, memenuhi kebutuhan gaya hidup. Yang keenam, perilaku konsumtif. Secara spesifik, faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal adalah yang pertama adalah malas melakukan riset tentang penyedia layanan pinjaman online, atau dalam tanda kutip, malas literasi. Memang di kondisi keuangan yang darurat, tidak sedikit orang yang akan langsung tergiur kepada pinjaman online ilegal yang syarat pengajuannya sangat mudah. Akan tetapi, sifat terburu-buru inilah yang akan menjuruskan Anda kepada jebakan pinjaman online abal-abal. Yang kedua, memandang sebelah mata tentang suku bunga dan biaya denda. Sebenarnya, bagi yang sudah tidak asing lagi dengan produk keuangan, pasti bisa langsung menyadari bahwa beban bunga yang diberikan oleh pinjaman online ilegal itu terlampau besar. Namun, dengan iming-iming pengajuan yang cepat dan mudah, tak sedikit orang mengesampingkan beban bunga yang diterima dan asal mengajukan layanan. Yang ketiga, memanfaatkan pinjaman online untuk melunasi utang lainnya. Bukan tanpa alasan, penyebab terjadinya fenomena gali lubang tutup lubang ini adalah karena mereka ketagihan atau keisengan mereka untuk mencoba dalam layanan pinjaman online. Lanjut, kita akan membahas tentang dampak negatif akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, suku bunga yang tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman online dianggap sebagai pinjaman tanpa jaminan yang akan berisiko lebih besar daripada pinjaman dengan jaminan. Yang kedua, memperburuk kondisi keuangan. Banyak orang mengambil pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan. sehingga hal itu akan meningkatkan tingkat hutang mereka. Ketiga, ada denda dan biaya tambahan.
Dalam beberapa kasus, jika mereka tidak sanggup membayar hutang mereka dalam waktu tertentu, mereka bisa dikenai biaya denda atau biaya tambahan. Dan ini akan meningkatkan beban hutang dan memperburuk kondisi keuangan. Yang keempat, adanya risiko penipuan dan pencurian identitas diri. Hal ini dikarenakan beberapa orang yang mengambil pinjaman online ilegal seringkali memasukkan data pribadi mereka seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Yang kelima, merusak hubungan sosial. Perlu diketahui, jika Anda mengambil pinjaman online secara ilegal, Anda akan diminta untuk memberikan data pribadi orang terdekat Anda sebagai jaminan. Jika Anda telat membayar angsuran, orang terdekat Anda akan dihubungi dan diteror oleh debt collector sehingga bisa merusak hubungan sosial. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagaimana cara menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, cek di website resmi OJK, apakah perusahaan pinjol tersebut sudah terdaftar sebagai fintech, peer-to-peer lending atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah sudah terdaftar dalam aspek yang diawasi oleh OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Perhatikan secara detail mengenai syarat, ketentuan, dan kebijakan penyedia pinjaman online. Yang ketiga, jangan tergiur dengan ajakan-ajakan yang memaksa. Seperti ketika Anda menerima pesan spam atau seseorang mengirimkan link kepada Anda, jangan ditekan link tersebut. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Dengan kata lain, Anda harus memeriksa terlebih dahulu mengenai legalitas penyelenggara pinjaman online tersebut. Gunakan identitas digital. Identitas digital memberikan perlindungan pribadi karena hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan dengan sistem keamanan yang ketat, sehingga mampu menekan risiko kejahatan seperti pemalsuan atau pencurian identitas. Tapi jika Anda tidak ingin terlibat sama sekali, saya sarankan untuk jangan berhutang dan menabunglah. Tetapi jika ada kebutuhan mendesak, cobalah cari pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi terakhir, yakni bagaimana solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah lapor ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK menyediakan sebuah wadah khusus untuk pengaduan dan laporan pinjol ilegal. Wadah tersebut bernama Satgas Waspada Investasi atau SWI. Nantinya SWI akan memblokir aplikasi pinjol jika itu terbukti bermasalah sesuai dengan dugaan nasabah. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah lapor ke Kominfo. Jika terbukti merugikan dan ilegal, maka Kominfo secara tegas akan mengatasinya dengan memblokir aplikasi pinjaman online tersebut. Namun, jika itu semua terjadi karena keteledoran Anda dan karena Anda tidak melakukan riset atau bagaimana, cara menyelesaikan yang pertama adalah lunasi pinjaman sesegera mungkin. Yang kedua, jangan gali lubang tutup lubang. Artinya, ketika masih dalam pinjaman, cobalah fokus untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Jangan mengambil pinjaman lain di aplikasi pinjol lainnya. Yang ketiga, blokir nomor penagih yang tidak beretika. Jika penagih sudah tidak memiliki sopan santun dalam menagih, tidak ada salahnya Anda memblokir mereka. Asalkan Anda tetap membayar pinjaman sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya, Anda bisa melapor ke polisi jika merasa diteror atau dirugikan. Dan yang terakhir adalah sebisa mungkin hindari dalam penggunaan pinjaman online ilegal. Ingat itu. Kesimpulannya, jauhkanlah hal-hal semacam pinjaman online dari hidup kita dan yakinkan diri kita untuk tidak berhutang sebisa mungkin. Menabunglah dan sediakanlah dana darurat untuk hal-hal yang tiba-tiba dan mendesak. Sekian, semoga paham dengan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.